Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali di Mix Max Film. Di video spesial kali ini Mimin akan membahas film adaptasi anime Funohan yang berjudul Impossibility Defense. Karena film ini berjenis thriller misteri dari anime populer, udah pasti alur ceritanya sangat keren, dan gak bosen-bosennya Mimin minta dukungan subscribe-nya ya guys. Karena Mimin sekarang pengangguran dan fokus bikin konten spoiler film, Mimin minta dukungannya juga di channel kedua kami, yaitu channel Mix Max Story, yang akan fokus bahas spoiler film series dan drama per episodenya. Untuk link channel dan videonya ada di deskripsi, oke? Anggap saja intro dan opening video ini lamaran kerja dari Mimin untuk kalian, agar Mimin bisa terus bertahan dan bisa terus menghibur kalian. Jadi mohon tampar dulu tombol subscribe-nya. Dan Mimin pengen nyapa orang baik yang udah sama-sama membangun channel ini dengan komen dan dukung channel ini seperti Wahyu Im, Ignatius Kristianto, Riyanto Diwayan, Salman Al-Muhammadi, Shenman Enter, Sugyo Cheng, Dika Bayu Rahman, Umar Ramdhani, Agus Putra Kurnia, Asis Siswanto, dan banyak lagi yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan langsung saja kita bedah film yang berjudul Impossibility Defense dari anime Funohan-nya. Oke, gaskan! Film ini bercerita tentang legenda urban yang beredar di masyarakat modern Jepang. Tentang Funohan atau dalam bahasa Jepang kejahatan yang mustahil, di mana orang yang tidak berdaya rela melakukan apa saja demi membalaskan dendamnya karena kondisi takdir mereka yang tak berdaya. Hingga terlahirlah seorang pembunuh yang tidak dibayar untuk memenuhi permintaan seseorang untuk menewaskan orang lain dengan syarat pembunuhan itu harus disertai niat yang murni dari lubuk hatinya. Hingga orang itu bisa menewaskan dengan imajinasi ketakutan korbannya dari pikiran mereka sendiri. Dan cara meminta jasa orang itu adalah dengan mengirimkan permintaan membunuh pada box telepon umum. Lalu seseorang yang disebut Usobuki akan menemui orang itu, untuk memastikan orang itu murni dia ingin melenyapkan target korbannya. Tapi anehnya Usobuki tak meminta bayaran berbentuk uang sebagai imbalannya, tapi dia hanya meminta kemurnian perasaan ingin membunuh dari pemohonnya. Dan film berawal pada gadis detektif bernama Momoko Tada bersama rekan bawahannya Asawo Momose yang sedang akan meminta keterangan pada seorang pria, tapi saat Momoko memperlihatkan foto korban, pria itu malah kabur. Hingga mereka pun harus terlibat dalam pengejaran singkat, hingga ketika pria itu tertangkap, Momoko tetap bersabar ketika Momoko diludahi pria itu karena hanya ingin menyelesaikan kasusnya tanpa menambah masalah. Lalu scene berpindah pada seorang gangster yang sedang menelpon dan dihampiri seseorang berbaju hitam. Tapi pria itu mengusir pria di depannya dan berkata, jika dia tidak sedang membutuhkan peramal. Hingga tiba-tiba pria misterius itu menyiram gangster itu air yang telah dicampur madu dan membuka toples berisi tawon hingga akhirnya pria itu pun tewas karena diserang kawanan tawon tadi. Lalu ketika Momoko kembali ke kantornya dan melaporkan investigasinya, Momoko dibuat kaget mendengar kabar tersangkanya Kijima telah tewas. Karena Kijima adalah bos pemilik pinjaman ilegal yang menewaskan nasabahnya dan dibuat seakan bundir untuk menutupi kerugian dan pinjaman perusahaannya. Dan saat Momoko memeriksa TKP luka sengatan memang yang menewaskan Kijima dan menemukan toples yang hanya berisi daun kering. Tapi Momoko malah mencurigai pria berbaju hitam menyiramkannya racun. Karena dari CCTV tidak terbukti adanya serangan tawon di sana. Dan ketika hasil lab telah selesai tidak terbukti adanya racun bahkan kandungan madu sama sekali.
yang membuat Momoko semakin curiga karena semenjak Momoko tugas di sana 3 bulan lalu hampir semua kasus membuktikan Usobaki selalu ada di TKP. Dan baru pada kasus ini wajahnya terlihat dengan jelas. Tapi para kepolisian tidak bisa menangkap Usobuki begitu saja tanpa bukti, hingga mereka ke pengadilan pun tidak akan ada yang bisa menjerat dan memberatkannya, hingga mereka mulai mempercayai rumor legenda urban di masyarakat yang membuat Momoko lembur bersama Asawo. Beberapa saat kemudian, seorang koki muda datang mengantar makanan bernama Takeru, yang dengan khusus mengantar pesanan Momoko, di mana mereka telah saling kenal ketika mereka sama-sama menjadi junior di sana, yang membuat Asawo sedikit cemburu melihat kedekatan mereka. Tapi Momoko mengelak karena mereka adalah teman seperjuangan yang fokus dengan profesi masing-masing. Hingga Momoko mulai menyadari ketampanan dan keahlian memasak Takeru ketika Asawo memujinya. Di saat yang sama, diperlihatkan sepasang suami istri yang sempurna bernama Hiroshi dan Momo sedang bermesraan di rumah mereka. Tapi tiba-tiba Momo melihat dari jendela seorang pria sedang memperhatikan dari luar dan sedang membersihkan sampah di depan rumahnya. Hingga ketika Hiroshi berangkat kerja, Hiroshi ditegur pria tua bernama Takeshi, yang langsung mengancam Hiroshi agar menjaga istrinya dengan baik dan menjaga batasan sampah yang mereka buang. Tapi ketika Hiroshi pulang bekerja, dia menemukan istrinya sedang menangis dengan luka pada bahunya. Dan istrinya berkata, jika dia telah diancam oleh Takeshi yang mencoba melecehkannya. Dengan perasaan marah, Hiroshi pun mendatangi rumah Takeshi tetangganya itu dan mengancam akan melaporkannya pada polisi. Tapi Takeshi malah balik mengancam. Jika Hiroshi melakukannya, maka yang akan jadi korban pertama adalah istrinya. Karena Takeshi tahu jika Hiroshi sangat mencintai istrinya, hingga Takeshi memberinya saran untuk tidak melakukannya dan menjaga istrinya dengan baik. Yang membuat Hiroshi semakin dendam, karena ingin melindungi istrinya dari Takeshi. Akhirnya Hiroshi pun memutuskan untuk memanggil Usobaki, untuk melenyapkan Takeshi malam itu juga. Besoknya Hiroshi pun didatangi Usobaki. Hingga Hiroshi pun tanpa ragu meminta Usobaki melenyapkan Takeshi dan memintanya untuk hati-hati dan jangan terdeteksi siapapun. Tapi Usobaki hanya menegaskan jika itu tergantung kemurnian tekadnya untuk melenyapkan Takeshi sambil tersenyum. Sedangkan Momoko tiba-tiba didatangi Asawo yang menemukan kasus yang sama yang terjadi pada Perang Edo dalam sejarah Jepang, karena ada sekte ilmu sejenis hipnotis yang mempengaruhi korbannya, memikirkan luka pada tubuhnya, hingga luka itu ada dalam tubuhnya tanpa senjata sama sekali, yang digunakan sewaktu perang agar tidak bisa terdeteksi. Hingga saat ini disebut dengan furohan, atau kejahatan yang mustahil. Sedangkan di sebuah taman Takeshi didatangi Usobaki yang membantunya menemukan apa yang dia cari. Tapi ketika Takeshi sedang merokok, Usobaki tetap saja menatapnya, yang membuat Takeshi marah sambil meminum air mineral. Tapi tiba-tiba air mineral itu berubah, jadi air kotor dengan penuh kotoran rokok. Hingga Takeshi yang mengetahui legenda furohan langsung mengutuk suami istri itu, yang akan mati bersama di neraka. Hingga akhirnya dia pun tewas di sana karena serangan jantung. Setelahnya Usobaki menyerahkan bingkisan peninggalan Takeshi dan membisikkan pada telinga Hiroshi jika istrinya sedang membutuhkan kasih sayang darinya, yang membuat Hiroshi kaget dan bergegas pulang ke rumahnya saat itu juga, setelah melihat isi bingkisan itu. Ternyata istrinya sedang pesta barang haram bersama teman-temannya dan melakukan perselingkuhan. Karena sebenarnya Pak Takeshi ingin menyadarkan Momo yang ketergantungan obat haram. Karena dia tidak mau lagi membersihkan sampah barang haram itu untuk melindungi Momo. Hingga Momo yang tertangkap memerintahkan temannya untuk pergi
dan menjelaskan jika dia kesepian. Tapi Hiroshi yang berada di puncak kemarahannya malah menewaskan mereka, yang membuat Momo menusuk Hiroshi dengan pisau, hingga akhirnya mereka pun tewas setelah Hiroshi memukul kepala Momo dengan asbak. Beberapa saat kemudian, ketika Momoko memeriksa TKP saksi di sana sempat melihat pria berpakaian hitam keluar. Bahkan saat Pak Takeshi yang merupakan tetangga Hiroshi tewas di taman, seorang saksi melihat Ushobaki juga terlihat berada di sana. Hingga tiba-tiba Asawa melaporkan jika Ushobaki saat itu berada di luar rumah TKP itu. Yang membuat para polisi bergegas ke sana untuk meminta keterangan darinya, tapi Ushobaki tetap diam. Lalu ketika diinterogasi di kantor polisi, Ushobaki tahu para polisi ingin menahannya di sana dan berkata jika dia bukan pelakunya. Awalnya polisi hanya ingin tahu kenapa Ushobaki selalu ada di TKP, dan mata Ushobaki kembali merah ketika menatap mata detektif Yome, hingga mata Yome melihat Ushobaki sebagai seorang anak laki-laki yang selalu berkata jika dia tidak melakukannya, dan Yome langsung merasa bersalah karenanya. Dan Yome pun malah berbalik mengatakan jika dia juga bukan pelakunya, yang membuat semua orang kaget hingga saat Ushobaki mengetuk meja dengan jarinya. Yome malah melihat seekor lipan yang sangat beracun pada tangannya, hingga Ushobaki pun menjilat tangannya itu. Hingga Yome pun berterima kasih setelahnya, dan karena tidak adanya bukti yang kuat, para polisi pun akhirnya membebaskan Ushobaki. Dan setelah Ushobaki pulang, Momoko menemukan luka sengatan racun pada tangan Yome. Tapi setelahnya petugas kebersihan yang bernama Sumura telah memastikan jika tidak ada serangga di ruangan itu. Asawa pun mengungkapkan keheranannya pada Yome, karena Yome mengatakan jika dia bukan pelaku. Lalu Momoko menceritakan jika dahulu Yome menangani kasus seorang pemuda yang dituduh sebagai pelaku pelecehan di stasiun kereta, hingga pemuda itu pun dihukum penjara. Yang ternyata pemuda itu putra dari office boy di kantor polisi mereka itu, yang bernama Sumura, dan mirisnya lagi pemuda itu memutuskan mengakhiri hidupnya di penjara, yang membuat Yome sangat merasa bersalah. Sedangkan di saat yang sama Yome mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Ushobaki, yang menanyakan keadaan tangannya, tapi ternyata Ushobaki berada di sana. Dan Ushobaki mengatakan, jika Yome adalah manusia yang rapuh karena rasa bersalah dan rasa takutnya yang akan menuntunnya pada kematiannya malam ini, tapi Yome hanya bisa berkata jika dia tidak bersalah, dan kemudian Ushobaki menghilang begitu saja. Hingga ketika Yome mandi, Yome mendengar teriakan "saya tidak bersalah" dari sang pemuda itu, yang ternyata di tangannya yang terluka terdapat wajah pemuda itu. Hingga Yome pun panik dan malah memotong urat nadi di tangannya itu, yang membuatnya tewas kehabisan darah. Hingga besoknya saat Momoko memeriksa TKP, Momoko pun menemukan keanehan, karena Yome bukan bertangan kidal menyayat lengan dengan tangan kirinya, yang jika Yome murni ingin mengakhiri hidupnya seharusnya menggunakan tangan kanan. Setelahnya diperlihatkanlah Sumura yang menemui Ushobaki, yang ternyata tewasnya Yome adalah permintaannya dari Sumura, yang menjelaskan bahwa sebuah kebohongan seorang ayah yang merelakan anaknya yang tidak bersalah dihukum seperti itu. Hingga Sumura pun mengungkapkan kebenciannya pada Yome dan menghinanya sebagai wanita yang kotor, dan pantas mendapatkan balasannya seperti itu. Tapi saat Sumura berbalik, ternyata dia berada di markas polisi, dan semua polisi mendengarkan pengakuannya itu, yang tentu saja itu perbuatan Ushobaki yang memanipulasi pikirannya, hingga Sumura pun berusaha melarikan diri. Tapi ketika di tangga, dia diganggu arwah Yome hingga Sumura pun terjatuh.
dan akhirnya tewas secara mengenaskan. Lalu scene berpindah pada seorang gadis penghibur yang bernama Yui Yumehara, yang ditelepon oleh Ushobaki ketika bersama pelanggannya. Hingga besoknya Yui memberikan majalah tentang kakaknya yang bernama Risa Yumehara. Di mana sejak orang tuanya bercerai saat umur Yui 10 tahun, mereka berpisah dan kakaknya ikut dengan ibunya yang kaya. Dan kini Risa menjadi seorang artis dan mempunyai beberapa toko perhiasan, sedangkan Yui yang ikut ayahnya malah sengsara hingga Yui rela jadi penghibur lelaki untuk bertahan hidup. Hingga saat mendengar Risa akan menikah dengan seorang dokter yang terkenal, Yui sering mengirim surat ungkapan kebahagiaannya dan tak pernah dibalas. Hingga saat Yui tidak sengaja bertemu dengan Risa di toko perhiasannya, Risa malah menghindar. Karena untuk menutupi aib adiknya yang seorang penghibur, yang membuat Yui sangat sakit hati, hingga akhirnya Yui pun memutuskan memanggil Ushobuki untuk membalaskan dendamnya. Besoknya Risa pun langsung didatangi Ushobuki, tapi Risa langsung mengusir Ushobuki yang mengajak berjabat tangan dengan tangan yang sangat kotor. Hingga Ushobuki mengungkapkan jika Risa akan menghadapi kematian karena terlalu mementingkan dirinya sendiri. Hingga ketika Risa sedang mengendarai mobil, Risa kaget karena tiba-tiba tangannya kotor dan hampir menabrak pejalan kaki, hingga dia pun mengalami kecelakaan yang parah. Lalu scene berpindah pada Momoko yang sedang makan di restoran Takeru. Di sana Takeru menanyakan kabar Asawo yang menurutnya tampan, hingga mereka berdua pun saling memuji satu sama lain. Tapi ketika mereka membahas prestasi masing-masing yang dari nol, mereka dikagetkan dengan berita pengeboman yang ketiga kalinya di bulan itu, yang bahkan polisi pun belum tahu motif teror bom yang sebenarnya. Dan ketika Momoko pun pulang dengan keadaan setengah mabuk sendirian, hingga tiba-tiba Momoko ditusuk oleh Ushobaki, hingga Momoko terjatuh. Tapi ternyata itu hanya pisau mainan. Dan ternyata tebakan Ushobuki benar, yang menyangka dari pertama jika Momoko adalah orang yang akan membunuhnya. Karena Momoko tidak pernah terpengaruh oleh ilmunya. Karena ketika manusia di titik paling lemah, akan menunjukkan sosok aslinya. Hingga Ushobuki menyangkal jika dia bukanlah pembunuh, melainkan hanya menghancurkan apa yang sebenarnya telah hancur, yaitu hati manusia, dan menantang Momoko menghentikannya. Bahkan Ushobuki memberikan alamatnya untuk dihentikan Momoko. Besoknya Momoko pun meminta keterangan Lisa sebagai pelapor ancaman. Hingga dia mengalami kecelakaan karena remnya rusak, tapi tunangannya menjelaskan jika mobilnya sangat baik, bahkan tidak ditemukan minyak ataupun oli pada setir mobilnya, yang membuat Risa marah pada tunangannya. Lalu setelahnya Momoko pun menjelaskan pada Asawo, jika Ushobuki harus segera mereka lenyapkan sebelum menambah korban lagi, karena Ushobuki tidak bisa mereka tangkap secara prosedur kepolisian, dan memberitahu Asawo kejadian semalam, dan menyangka pisau mainan itu akan berpengaruh pada orang biasa. Mendengar itu, Asawo pun menyangka jika Momoko dan Ushobuki memiliki kesetaraan kemampuan, di mana benda dengan kemampuan yang sama tidak bisa menghancurkan satu sama lain tanpa adanya kekuatan dari luar, hingga Momoko pun heran kenapa Ushobuki gagal pada misinya menewaskan Risa. Tapi di saat yang sama, Risa yang sedang makan didatangi Ushobuki dan membawa racun, hingga Risa pun membuang makanannya lalu memanggil suster.
dan memberitahu Momoko bahwa dia tadi ditemui Ushobuki, hingga Momoko pun mengejarnya keluar. Hingga ketika Momoko dan Asawa mengejar Ushobuki, tiba-tiba Momoko berhenti dan masuk ke dalam ruangan. Ternyata benar saja Ushobuki menunggunya di sana, dan menyuruh Momoko segera membunuhnya, agar tidak ada lagi korban. Sedangkan di saat yang sama Risa mengusir semua orang di sana karena takut diracuni. Dan ketika tunangannya mendorong suster di sana untuk keluar, Risa malah mencurigai tunangannya selingkuh dan berniat meracuninya karena selingkuh. Dan ketika Risa memperhatikan tunangannya, mata Risa malah melihat tunangannya sedang berciuman, padahal tunangannya sedang hanya mengobrol. Risa yang cemburu pun menusuk tunangannya dari belakang hingga tewas. Dan ketika Yui mendengar berita tentang Risa, yang hidupnya hancur setelah masuk rumah sakit jiwa dan tunangannya tewas, Yui pun merasa sangat bahagia. Tapi ketika Yui pulang ke apartemennya, Yui menemukan bingkisan yang tergeletak di depan apartemennya. Yang ternyata adalah undangan pernikahan kakaknya, yaitu Risa, dan sepucuk surat yang berisi permintaan maafnya, karena tidak bisa berkata-kata ketika bertemu dan lewat surat sekalipun. Ketika Risa tahu adiknya telah tumbuh dan cantik. Hingga akhirnya Yui memutuskan mengakhiri hidupnya, karena menyesal telah menghancurkan kehidupan kakak kandungnya. Sedangkan di saat yang sama, ketika Asawa sedang makan ramen di kedai sederhana, Asawa terganggu dengan pasangan yang sedang bertengkar dan melakukan kekerasan, hingga Asawa pun melerai mereka. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak di depan kedai itu, hingga Asawa pun terluka parah. Dan setelah Momoko menjenguk Asawa, Momoko menemui Risa untuk memberikan rekaman dari Yui untuk Risa, sebelum Yui mengakhiri hidupnya yang berisi permintaan maaf karena telah salah menilai Risa dan mengakui kesalahannya, yang ingin melenyapkan kakaknya sendiri dengan menyuruh Ushobuki. Setelahnya ketika Momoko mengawal pemeriksaan kejiwaan Risa, Risa mendengar percakapan Momoko dengan Wakamatsu pengganti Asawa, yang ternyata Momoko menyesal tidak melenyapkan Ushobuki selagi ada kesempatan. Tapi Wakamatsu menenangkan Momoko sekalipun Momoko memiliki alamat Ushobuki yang ingin Momoko membunuhnya. Karena kemampuan Ushobuki bisa berpengaruh pada orang yang berniat membunuh. Risa yang mendengar itu pun langsung merencanakan sesuatu dengan memecahkan vas bunga kaca dengan handuk. Hingga ketika di perjalanan pulang Risa menyandra Wakamatsu untuk membawanya menemui Ushobuki. Beruntung Momoko sempat memberi sinyal ke markas polisi ketika mengambil kartu alamat Ushobuki, hingga para polisi pun bergegas melacak Momoko. Setibanya di tempat Ushobuki, Risa memaksa Momoko untuk membunuh Ushobuki, tapi Ushobuki malah dengan senang hati memberikan pisau pada Momoko untuk melakukannya. Tapi Momoko tetap saja tidak mau, hingga akhirnya Risa mengambil pisau itu dan malah mengakhiri hidupnya dan memberikan pisau itu pada Ushobuki sebagai bukti kejahatannya, dan agar Ushobuki gagal dalam misinya hingga dia kehilangan kemampuannya. Melihat itu Momoko sempat berniat membunuh Ushobuki, tapi Wakamatsu melarangnya, hingga beberapa saat kemudian para polisi datang, dan akhirnya Ushobuki pun bisa ditangkap dengan bukti pisau di tangannya. Lalu kepala kepolisian memberitahu Momoko, ketika Ushobuki diinterogasi, Ushobuki hanya menjawab jika Momoko tahu segalanya dan menyesali tewasnya Wakamatsu. Dan ketika Momoko menemui Ushobuki, Ushobuki malah menyalahkan Momoko yang melepaskan borgol Risa dari awal, hingga akhirnya Wakamatsu pun tewas. Hingga akhirnya Momoko pun terpaksa berkata jika Ushobuki tidak bersalah karena Risa yang mengakhiri hidupnya sendiri.
Besoknya Momoko kembali membesuk Asawo yang sedang koma, melihat rekannya terluka parah, dan masalahnya begitu berat Momoko pun merasa sangat terpukul, dan merindukan kehadiran juniornya itu. Berikutnya ketika keluar kamar Takeru menghampirinya dan membawakan bekal untuk Momoko, hingga ketika Takeru memberikannya segelas air tiba-tiba tubuh Momoko lemas hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Hingga Takeru pun membawa Momoko ke suatu tempat, dan ketika Momoko mulai tersadar, Takeru menjelaskan jika dia ingin selalu melihat wajah Momoko yang putus asa, seperti yang pernah Momoko lakukan ketika menangisi nasib Takeru dahulu. Hingga Takeru pun mengatakan jika dia telah menaruh bom di 2 tempat berbeda, yaitu 1 bom di kamar Asawo, sedangkan yang 1 lagi ada di sekolah TK Hibari, yang ternyata Takeru adalah seorang psikopat yang jadi dalang serangkaian teror bom selama ini. Termasuk bom kedai ramen yang membuat Asawo koma hingga saat ini. Karena Takeru sangat senang melihat wajah Momoko yang gelisah. Begitu juga alasannya membawa Momoko dalam permainan ini, karena dia ingin membuat orang yang mempercayai Momoko jatuh dalam keputusasaan. Hingga Takeru meledakkan 1 gedung untuk memaksa Momoko memilih salah 1 bom untuk diledakkan, tapi tiba-tiba Ushobuki datang ke sana, dan Takeru yang mengenal Ushobuki langsung mengusirnya. Yang ternyata Takeru adalah orang yang menginginkan Kijima tewas. Karena Takeru tidak ingin mengembalikan uang yang dia pakai untuk membeli bom, tapi ternyata Ushobuki ke sana permintaan senior kokinya yang selama ini Takeru tindas. Hingga akhirnya Takeru pun berusaha menyerangnya. Tapi Ushobuki mengeluarkan kekuatan pikirannya yang membuat Takeru merasa seperti diserang dan ditusuk paku yang padahal tidak ada paku yang mengenai tubuhnya. Agar Takeru bisa menjalani hukumannya di penjara, Momoko pun meminta Ushobuki tidak membunuhnya. Tapi Ushobuki malah menantang Momoko untuk menghentikannya. Hingga Momoko pun menusuk Ushobuki, dan Takeru pun terlepas. Beruntung Momoko langsung memborgolnya dan bergegas menghancurkan ponsel pemicu bom. Tapi Takeru menjelaskan jika bom itu akan tetap meledak 10 menit lagi, hingga Momoko pun bergegas ke sana. Setelah Momoko pergi, Takeru pun berhasil meloloskan diri dan mencoba menelpon ponsel pemicu bomnya. Beruntung Momoko berhasil membawa bom itu ke atap sebelum akhirnya meledak. Ketika Takeru akan meledakkan bom kedua, Ushobuki ternyata telah berada di sana dan menggunakan kemampuannya dengan menipu Takeru jika bomnya ada di ruangan itu. Dan Ushobuki pun meledakkan bomnya hingga Takeru pun tewas. Yang ternyata Takeru tewas karena pembuluh darahnya yang pecah karena ketakutan. Singkat cerita, Asawo akhirnya tersadar, dan Momoko memberikan kabar jika Asawo diangkat jadi kepala patroli jika dia bertugas lagi. Setelahnya Momoko berpapasan dengan Ushobuki, yang malah menyesal jika luka yang diterimanya hanya luka kecil, dan malah menanyakan pada Momoko kapan dia bisa membunuh Ushobuki. Tapi Momoko malah berkata suatu saat dia akan membunuh Ushobuki dengan harapan, hingga Ushobuki pun pergi dengan tersenyum, dan tidak sabar menunggu hari itu tiba. Setelahnya Ushobuki pun tetap membantu orang untuk balas dendam. Dan Ushobuki pun menjelaskan ketika manusia dengan tulus ingin membunuh seseorang, secara tidak langsung manusia itu telah terbakar dan mati bersama orang yang ingin dia bunuh. Dengan nafsunya sendiri dan film Impossibility Defense pun selesai dan tamat. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Dan kunjungi channel Mixmax Story untuk menonton film series dan dramanya, agar kami bisa bertahan dan berkembang lagi. Thanks for watching and stay tuned with our channel.